Mari Bapak Ibu kita mulai pada pembahasan mengenai PTK dan PTS. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sesungguhnya PTK dan PTS tidak jauh berbeda. Hanya ini kan dua hal yang tidak sama ya. Kalau PTK itu basisnya adalah kelas ya. Kalau PTS basisnya sekolahan, satu unit sekolahan. Kalau PTK satu unit kelas. Kalau PTS satu unit sekolahan. Jadi sasarannya saja yang berbeda. Sama-sama penelitian. Mari kita pahami yang pertama hakikat PTK terlebih dahulu. Ya, PTK ini terdiri dari 3 unsur, ya, yaitu yang pertama penelitian, yang kedua tindakan, yang ketiga kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan PTK itu ya 3 unsur ini harus ada. 3 unsur ini harus ada, yaitu yang pertama penelitian. Ya. Penelitian. Kalau penelitian Bapak Ibu harus dengan metodologi, harus ada ilmu tentang metodenya. Kalau sekadar pengamatan mungkin belum penelitian. Kalau sekadar observasi mungkin belum termasuk penelitian. Karena observasi pengamatan itu bagian dari penelitian. Sementara kalau penelitian harus pakai ilmunya, ada metodenya, ya cara-cara di dalam memperoleh data, cara-cara di dalam mengevaluasi data itu, menerjemahkan data itu, dan menyajikan data itu. Ada masalah yang diangkat. Jadi ada sistematika yang dipatuhi di dalam kegiatan. Ini namanya penelitian. Ya. Yang kedua ada tindakan Bapak Ibu. Di dalam PTK itu ada tindakan, di dalam PTS itu ada tindakan. Tindakannya itu apa? Tindakan ini adalah cara yang dilakukan seorang dokter kepada pasien untuk menyembuhkan sakit. Tindakan ini adalah cara yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan sesuatu yang masih lemah di sekolahannya. Tindakan ini adalah cara yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kemampuan kompetensi tertentu yang dimiliki oleh siswanya di kelas yang dianggap paling rendah kualitas secara klasikal pada kompetensi tertentu. Jadi ada tindakan. Tindakannya apa? Ya menerapkan strategi, menerapkan pendekatan, menerapkan media, menerapkan metode tertentu untuk menjawab persoalan, menjawab penyakit tadi. Itu tindakan. Yang ketiga kelas, Bapak Ibu, basisnya itu kelas kalau PTK. Kalau PTS basisnya adalah sekolahan. Ya, sekelompok anak didik yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Itu kelas. Ya. Sementara kalau yang PTS basisnya adalah kelas ini. Hampir sama kita lihat yang PTS, ya, yang PTS. Bentuk penelitian bersifat reflektif. Refleksi, ya, ada tindakan untuk memperbaiki, ya, meningkatkan praktik-praktik pengelolaan pengawasan di sekolah secara profesional. Ya. Ini sama, ya, prinsipnya sama tadi. Mari kita lihat prinsip-prinsip di dalam PTK terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita penelitian itu memang bukan tugas utamanya guru, ya. Tugas utamanya guru tetap mendidik, membimbing. Lalu bagian yang tidak dipisahkan juga adalah penelitian. Pengembangan profesi kita sebagai seorang pendidik adalah penelitian. Nah, pada saat kita melakukan PTK dan juga PTS, maka tugas yang sedang kita lakukan ini, yaitu tugas meneliti, jangan sampai mengganggu komitmen kita sebagai guru. Ya, tetap prioritasnya adalah mengajar atau mendidik. Jadi penelitian ini bagian saja. Jangan sampai kegiatan kita mengerjakan PTK itu justru menjadi utama dan mengganggu tugas-tugas utama yang lain dalam sektor yang lebih penting. Yang kedua, metode pengumpulan data harus tidak mengganggu proses belajar. Jangan sampai mengganggu proses belajar. Pengumpulan datanya di kelas. Jangan sampai mengganggu. Lalu yang ketiga, masalah yang dipilih hendaknya masalah yang benar-benar merisaukan dan guru berkomitmen untuk mengatasinya. Bapak Ibu,
Saya ingin bicara yang PTK terlebih dahulu. Yang PTK. Kita menentukan kompetensi apa yang benar-benar paling bermasalah, di mana secara individual dan secara klasikal proses dan hasil belajarnya itu tidak menyenangkan atau memprihatinkan, ya. Prosesnya kurang baik, hasilnya juga kurang baik, ya. Bukan masalah materinya yang sulit, tetapi proses dan hasilnya yang belum menggembirakan. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu, kita pilih, kita lihat, kita evaluasi, kita lakukan juga yang kita sebut sebagai identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah yang selama ini terjadi di kelas, kita coba pilah-pilah, kita identifikasi, mana kira-kira KD atau kompetensi yang paling rendah, yang paling sulit dikuasai oleh siswa. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi kita menentukan terlebih dahulu, misalnya dalam satu semester ada 10 KD katakanlah. Kebanyakan ya 10 KD. Ya katakanlah 10 KD. Dari 10 KD itu misalnya, terdapat 3 KD yang nilainya rendah-rendah. Nah, dari 3 itu mana kita tentukan? 1 dari 3 itu yang nilainya paling mengkhawatirkan, nilainya paling rendah, nilainya paling memprihatinkan tadi. Nah, baru kita cari tahu kenapa ya, mengapa kok nilainya bisa rendah, prosesnya kurang baik, siswa tidak bersemangat, ya. Kenapa? Kita cari alasannya. Ini prinsip-prinsip di dalam PTK, Bapak Ibu, sehingga prinsip ini juga tidak berbeda dengan prinsip yang di PTS. Kalau di PTS tadi saya katakan basisnya adalah sekolahan, ya berarti adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah di sekolahan. Ya biasanya masalah yang ada bisa juga berasal dari informasi lembaga lain, misalnya dari pengawas. Pengawas menyampaikan ke kepala sekolah, ini Pak, Bu, masalah di sekolahan Panjenengan itu kurangnya itu begini. Nah, dari masalah-masalah yang ada itu mana kira-kira prioritas yang akan kita lakukan pembenahan? Prioritas terhadap masalah di manajerial sekolah yang kita tangani itu yang harus segera kita perbaiki. Ini biasanya bisa juga dari kita tahu bahwa ada masalah di sekolahan kita. Sebagai leader, sebagai kepala sekolah, pasti tahu ya masalah apa yang terjadi di sekolahannya. Atau juga bisa seperti tadi saya katakan dari pihak luar, dari pengawas, ya, dari masyarakat, dari komite sekolah misalnya, itu bisa menjadi bahan informasi, kita bisa menentukan masalah apa di sekolahan Bapak Ibu yang akan segera dibenahi. Lalu seperti tadi, ibarat Bapak Ibu seorang dokter ya, seorang dokter, maka dokter tadi membuat formula obatnya. Kira-kira penyembuhannya itu dengan cara apa nih? Ya, buatlah kita ini resep. Ya, resep ini cara kita mengobati sakit atau kekurangan yang terjadi di sekolahan, masalah-masalah yang terjadi di sekolahan. Kita buat resepnya. Nah, seperti itulah prinsip PTK dan PTS. Jadi terlebih dahulu Bapak Ibu, kita menentukan masalah apa yang terjadi di sekolahan, di kelas itu tadi. Ini kalau tadi ada etika melakukan PTK, ini juga ada etika melakukan PTS ya. Misalnya yang tidak boleh mengganggu tugas pokok dan fungsinya kepala sekolah, tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar, tidak menyita waktu dalam pengambilan data, tidak merubah data, ini pentingnya, tidak merubah data. Maka sebaiknya bersikap jujur, ya bersikaplah jujur. Kalau memang belum baik ya belum baik, jangan ada data yang misalnya tidak bagus lalu kita buat bagus. Nanti ya buat apa ada penelitian? Karena penelitian di PTK dan PTS tugasnya, tujuan utamanya adalah memperbaiki keadaan. Kalau misalnya sekolahan Bapak Ibu belum bagus, kelas Bapak Ibu belum bagus, tapi
ketika kita menentukan informasi awal, kita katakan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Semua sudah baik-baik saja. Padahal kata anak muda, ketika seseorang itu menyampaikan baik-baik saja, itu katanya sedang tidak baik-baik saja. Apa-apa. Dalam bahasa Jawa, kalau bilang tidak apa-apa itu pasti ada apa-apa. Katanya begitu. Dalam konteks data, sebaiknya bersifat jujur apa adanya. Datanya apa sih, kekurangannya apa sih. Lalu meminta izin terhadap orang yang diteliti, Bapak Ibu. Kalau di PTS kepada unsur-unsur yang ada di sekolahan, misalnya kita mau meneliti Pak Bon, ya, Pak tukang kebun, ya tetap kita harus menyampaikan izin Pak Bon, nanti kita mau mohon datanya, informasinya, bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa terbuka, bisa tersembunyi, ya. Sehingga orang yang kita minta informasi bisa lebih baik menyampaikan informasi itu. Nah, termasuk menuliskan sumber referensi yang dikutip ini, Bapak Ibu. Ini etika dalam kepenulisan karya ilmiah, ya. Tidak boleh mengutip atau mengambil tulisan milik orang lain tanpa menyertakan sumber. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai kaidah kutipan. Ya, kutipan itu berarti mengambil pendapat atau tulisan milik orang lain dan dimasukkan ke dalam tulisan kita, itu namanya mengutip. Tapi kalau mengambil pendapat milik orang lain di dalam tulisan orang lain atau artikel orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu namanya mengutil, pakai L, mengutil. Ini bedanya tipis, mengutip pakai P dan mengutil pakai L. Jadi kalau kita menyertakan sumbernya namanya mengutip. Kalau kita tidak menyertakan sumbernya namanya mengutil. Itulah Bapak dan Ibu. Hal lain yang perlu dipahami dalam penelitian PTK. Ya. PTK ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tentu saja, untuk meningkatkan. Karena kata kuncinya memang untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam PTK itu. Baik PTK maupun PTS nyaris sama. PTK adalah partisipatori. Ini kegiatan penelitian yang melibatkan partisipasi banyak orang. Nggak mungkin Bapak Ibu melakukan PTS tanpa partisipasi dari siswa atau dari guru mitra teman sejawat. Begitu pula kalau Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan sekolah, tidak mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sendirian. Pasti ada audien yang didengar pendapatnya, pasti ada sumber atau informan yang kemudian digali informasinya dan dikaji informasinya. Ya. Yang ketiga, PTK atau PTS ini dilakukan self-reflecting spiral. Jadi ada semacam siklus di dalam penelitian itu. Ya, yang kalau kita mau bedah itu yang pertama ada perencanaan, ya. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada tindakan. Dan yang keempat ada refleksi. Jadi ini seperti ini, Bu, Pak. Jadi 4 langkah itu semuanya terjadi. Ya, baik itu di PTS maupun di PTK. Ya, yang itu adalah langkah-langkah di dalam penelitian PTK dan PTS. Ya. PTK dan PTS juga kolaboratif, ya, bisa kerjasama dengan guru lain, dengan teman lain untuk proses pengambilan data yang ada di dalam penelitian ini. Ya, kemudian proses belajar sistematik, karena ini terjadi secara runtut. Misalnya di PTK dan PTS itu ada siklus, Bapak Ibu. Ada penelitian dengan menggunakan siklus, ya. Kalau di PTK dan PTS sendiri 2 siklus cukup, ya, siklus 1 dan siklus 2 dengan langkah-langkah yang sama yang dilakukan, ya. Yang berbeda adalah tindakan-tindakan
tindakan perubahannya, tindakan-tindakan perbaikannya. Apa yang terjadi di siklus 1 dirasa tidak bagus, belum tepat, maka diubah, diperbaiki, direvisi di siklus 2. Ya. Jadilah sebuah perbaikan, perubahan. Yang terakhir, baik PTK maupun PTS memerlukan bangunan teori tentang praktik pembelajaran. Jadi ada teori-teori yang digunakan. Maka kalau kita ingin tulisan kita di dalam PTS maupun PTK bagus, ya banyak-banyaklah referensinya. Referensi kita harus banyak. Gitu. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah hal yang perlu dipahami dalam PTK. Berikutnya tujuan PTS ya, tadi hampir sama, yang memperbaiki situasi sekolah saat ini, meningkatkan dan mengembangkan mutu, input, proses, dan output sekolah, meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, efektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah. Memperbaiki situasi sekolah, nah, ini prinsipnya hampir sama. Ya. Baik, jadi intinya baik PTK maupun PTS adalah memperbaiki situasi yang ada. Kalau PTK itu untuk siswa di satu kelas itu, PTS untuk seluruh warga belajar di satuan sekolahan yang Bapak Ibu pimpin. Baik. Nah, mari kita lihat yang tadi saya sebut sistem berdaur atau cyclical dari PTK. Selalu saja terdiri atas 4, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama perencanaan. Direncanakan dulu perencanaan. Perencanaan harus matang. Direncanakan nanti yang mau diteliti apa, bagaimana, terus apa yang digunakan, tujuannya apa, segala macam ada di perencanaan. Ya. Nah, baru setelah perencanaannya matang, perencanaannya siap, kita lakukan dalam langkah tindakan. Ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan tindakan kalau tidak ada perencanaan. Jadi kalau nggak ada rencana kan nggak mungkin kita akan bertindak. Orang bijak mengatakan gagal membuat rencana sama dengan gagal merencanakan. Ya. Nah, berarti sudah merencanakan kegagalan. Ya. Gagal membuat perencanaan sama dengan telah merencanakan kegagalan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua meneliti, tapi tidak disertai dengan perencanaan yang baik, ya maka siap-siaplah untuk gagal. Ya. Nah, inilah poin yang kedua, yaitu melakukan tindakan berdasarkan perencanaan yang sudah kita siapkan. Langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Yang ketiga, melakukan observasi. Observasi ini melihat kebutuhannya, sumber dayanya, apa sih yang harus disiapkan. Misalnya Bapak Ibu, kita akan memperbaiki kualitas pidato siswa. Siswa dalam berpidato dengan cara misalnya memanfaatkan media atau memanfaatkan strategi tertentu. Ya, misalnya media video, misalnya media video contoh berpidato terbaik misalnya. Oh bisa itu. Nah kita lakukan. Oh saya belum punya videonya. Nah ini berarti kita perlu memberi karena ada observasi. Berarti kita sudah tahu observasi itu. Observasinya mengatakan bahwa kita membutuhkan sumber daya apa tadi media ya, berarti disiapkan, medianya perlu disiapkan. Karena itu termasuk dalam perencanaan. Ya. Lalu yang ketiga yang keempat adalah refleksi. Refleksi itu melihat setelah terjadi seperti apa kondisinya, sudah bagus apa belum. Nah, ini direfleksi. Oh, ternyata di siklus tadi saya melakukannya belum bagus. Masih banyak kekurangan. Baik dari segi guru maupun siswa. Atau yang lain, misalnya dari segi prasarana pendukung penelitian itu, PTK.
anak-anak masih di kelas tuh masih cerita sendiri, masih ngobrol, masih lari-lari, ya. Dari segi nilai itu mereka masih kurang. Wah, ini berarti perlu direfleksi. Kalau begitu, nanti apa yang akan kita lakukan? Yaitu tetap siklus lagi. Di perencanaan siklus 2 kita akan ubah modelnya. Modelnya kita ubah menjadi lebih baik. Nah, seperti inilah yang akan kita lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, siklus sampai masalah teratasi. Jadi kalau di dalam PTK, siklusnya cukup 2 kali, siklus 1 dan siklus 2. Yang terakhir, sebelum proses diskusi lebih dalam kita lakukan, ini misalnya ya Bapak Ibu, metode bidang garap PTK atau PTS ya, tentang metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran, evaluasi, perubahan sikap, media pembelajaran, lingkungan belajar. Ya, ini PTS lebih banyak lingkungan belajar, tentang kaitannya dengan manajerial di lembaga sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Baik bisa juga tentang materi pembelajaran maupun kurikulum. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu sebagai pemantik awal, tidak perlu berpanjang informasi, nanti akan lebih banyak kita gelar diskusi dan sharing ilmu mengenai PTK, karena sangat mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah berpengalaman mengenai PTK. Demikian Bapak Ibu, sekilas terlebih dahulu pemantik yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat kita lanjutkan dalam forum diskusi yang akan digelar sebentar lagi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator, kemudian monggo. Terima kasih Bapak Farudin. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Monggo Pak Bambang Junaryadi, dipersilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Alhamdulillah Pak Dokter, ini tambah wawasan, tambah pengetahuan, matur nuwun. Kalau boleh saya simpulkan tadi, yang ingin dikake panjenengan itu ibaratnya bukan berarti saya dulu pernah di kedokteran, tetapi bangga dari kata-kata Bapak tadi sebagai dokter. Jadi cita-cita yang belum terkabul, meskipun merasakan satu tahun kuliah di kedokteran, Bapak, berarti intinya di PTS maupun PTK kita seolah-olah jadi dokter, ada penyakit, ada obat. Kayaknya begitu tadi. Kemudian yang kedua, Bapak, walaupun mungkin apa tergesa-gesa apa tidak, satu yang kami tanyakan, kami meskipun sudah beberapa kali ikut pelatihan, mungkin diserahkan lagi oleh panjenengan, ada batasan enggak Pak untuk judul? Itu katakanlah ada aturan secara spesifik atau umumnya mungkin berapa kata atau berapa kata umumnya gitu Pak, itu ada batasannya tidak. Kemudian yang kedua Bapak, itu mungkin saya larinya ke belakang aja, yaitu ke daftar pustaka. Itu yang bisa diakui untuk kita masukkan di daftar pustaka, itu apakah 10 tahun terakhir atau mungkin ada aturan secara khusus. Termasuk bagaimana aturannya untuk kita tadi Bapak ngendika, kita zaman era digitalisasi seperti ini, itu kan lewat internet, itu nanti mudah-mudahan dijelaskan di belakangnya. Mungkin saya tergesa-gesa, mohon maaf, mungkin sebagai curhatan saya, itu Bapak mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Langsung dijawab mohon ya. Nanti setelah menjawab baru ke pertanyaan selanjutnya. Baik, langsung dijawab ya, Budian ya. Nggih, Bapak. Dijawab saya apa dijawab Budian? Bapak Rutin. Baik, Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang prinsipnya PTK ini kan tindakan untuk perbaikan, untuk kebaikan. Jadi ya tentu
kalau kita menemukan sakitnya itu tidak tepat, ya misalnya seorang itu sakitnya sakit kepala, Pak ya, sakit kepala, pusing gitu ya, sakit pusing. Tapi kita mengatakannya ini orang bukan sakit pusing, ini perutnya yang sakit. Karena perutnya yang sakit, maka diberilah obat sakit perut. Kan tidak tepat, Pak, Bapak Ibu. Karena yang sakit sebetulnya kepalanya, karena pusing. Nah, kalau ini terjadi karena kita tidak cermat dan salah menentukan di dalam masalah yang ada tadi. Ya. Ini bisa fatal. Siswa itu yang kurang adalah pembimbingan terhadap tulisan yang mereka buat, katakanlah. Tapi kita memberi pendekatan atau perlakuan atau tindakannya bukan ke sana. Jadi tidak sesuai dengan sakitnya. Obat yang kita berikan itu tidak sesuai dengan sakit yang diderita oleh pasien. Tindakan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu tidak menjawab masalah yang dialami oleh siswa. Ya, ini terjadi karena selama ini, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya salah, evaluasi kita belum sesuai. Evaluasi kita itu belum sesuai. Soal, kita lihat saja soal Pak, agak melebar sedikit. Soal atau tes yang kita lakukan itu seringkali melompat atau bahkan tidak sesuai dengan kompetensi yang harus diraih. Misalnya, siswa dapat menulis puisi. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia. Misalnya, siswa dapat menulis puisi. Harusnya kan praktiknya adalah siswa menulis puisi. Siswa memproduksi dan berkarya sehingga dia dapat membuat puisi. Tapi sering terjadi di banyak sekolahan Bapak Ibu, kebetulan tesis saya tentang evaluasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Saya dulu mengambil Kabupaten Pekalongan, tanpa menyebut sekolahnya mana. Saya banyak sekali menemukan soal yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Itu tadi misalnya saya ambil satu contoh, siswa dapat menulis puisi. Tugasnya apa Bapak Ibu? Mengumpulkan clipping puisi. Sangat tidak sesuai karena kompetensinya tidak bisa diukur. Siswa dapat berpidato, ya. Tugasnya menulis pidato, padahal ada kompetensi sendiri antara menulis dan berbicara. Ya, ada reseptif di mana dia itu menikmati, ada yang produktif di mana dia itu berkarya. Nah, ini masalah yang substansial menurut saya di dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran kita di kelas. Itu Pak Bambang pertama. Yang kedua terkait judul. Ya, judul tuh jangan banyak-banyak, maksimal 12 kata kalau kaidah dalam penulisan judul. Kalau PTK itu selalu ada sakit, apa yang ingin diperbaiki, dengan apa kita memperbaiki. Biasanya judul PTK itu begini. Peningkatan kemampuan apa misalnya? Peningkatan kemampuan berpidato pada siswa kelas 10 SMA unggul dengan menggunakan video contoh, ya, misalnya. Itu bisa Bapak Ibu. Tidak perlu ditulis tahun pelajaran, tidak perlu terlalu panjang. Apalagi tulisan semester berapa, tidak perlu juga. Karena nanti di bagian metode penelitian kita sertakan informasi itu. Jadi judul ini harus menyebut instrumen penelitian yang kita lakukan. Ya, maksud saya variabel penelitian. Ya, variabel di dalam PTK minimal 2. Ya. Ada variabel terikat dan variabel bebasnya. Variabel X dan variabel Y. Variabel yang menjadi krusial penelitian yaitu apa yang ingin ditingkatkan, dan variabel yang kedua dengan cara apa ini akan ditingkatkan. Jadi setidaknya 2. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk ya tadi. Ada butuh berapa variabel di dalam proses PTK. Yang ketiga, pertanyaan Pak Bambang tadi terkait dengan daftar pustaka. Ya.
Oh tadi pertanyaannya Ibu Suhartini, Ibu terkait dengan apa namanya variabel penelitian. Daftar pustaka begini Bapak Ibu. Daftar pustaka ini karena eranya era digitalisasi dan teknologinya sudah sangat akrab kita dengan teknologi, usahakan karya-karya yang kita rujuk di daftar pustaka, karya yang update, tidak perlu nunggu 5 tahun ke belakang. Kita cari tahun sekarang aja sudah luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Kita cukup mengetik variabel yang kita cari atau kata sandi atau kata kunci yang kita butuhkan yang mirip dengan penelitian kita, sudah kita akan menemukan banyak sekali rujukan daftar pustaka. Dan memang begini Bapak Ibu, sebuah karya itu akan terlihat kualitas atau tidak dilihat dari daftar pustaka yang dirujuk. Kalau daftar pustaka yang dirujuk itu misalnya jurnal-jurnal, itu berarti memang karyanya berkelas dibandingkan dengan buku-buku ya. Apalagi buku-bukunya buku-buku lama, buku-buku kitab-kitab kuno yang sudah mengalami revisi dan dinamika ilmunya sudah berkembang ya ini. Kita cukup googling misalnya di Google Scholar atau Google Cendekia. Kita mau cari berapapun Bapak Ibu artikel yang terkait dengan yang kita teliti itu banyak sekali. Jadi kita kadang-kadang beralasan susah Pak nyarinya Pak artikel itu. Enggak, hanya kita butuh waktu saja untuk mencari seberapa yang kita inginkan lalu menjadi sebuah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka sebaiknya update Pak yang setahun terakhir, 2 tahun terakhir, jangan sampai 5 tahun naik gitu. Karena sudah tertinggal. Ini ada pertanyaan yang masuk, Bu Dian langsung dibacakan. Sebelum pertanyaan yang di kolom komentar, Bu Isrisna dulu, Bapak Farudin sudah resen. Oh monggo yang tadi monggo, sudah Ibu Is. angkat tangan. Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya untuk aturan yang benar dalam publikasi PTK yang diakui atau mungkin tata cara yang seharusnya. Karena kendala, ya kebanyakan kendala publikasi PTK sama jurnalnya, Pak Dokter. Jurnal atau mungkin format PTK yang sudah berskala nasional. Apakah ada? Itu saja. Baik, Bu Is. Terima kasih, Pak Dokter. Kalau untuk kepentingan angka kredit, kemarin Pak Munsikno sudah menjelaskan bisa laporan karya ilmiah ini sendiri, laporan PTK-nya, bisa juga yang berupa artikel ilmiah maupun artikel populer kan bisa juga. Kalau misalnya butuh untuk diunggah atau dipublikasi menjadi karya ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal, biasanya kita mengikuti apa yang disebut dengan kaidah selingkung, Bu Is. Selingkung ya, Bu Is, bukan yang lain. Kaidah selingkung itu kaidah yang berlaku di jurnal tertentu yang mungkin tidak sama dengan jurnal yang lain. Biasanya di situ kita tinggal mengikuti template-nya, sudah mengikuti sistematika yang ditentukan di jurnal tersebut. Misalnya abstraksi atau sari ya, sari misalnya hanya 100 kata atau kata-kata tertentu yang pointer itu. Lalu latar belakang itu hanya 3 paragraf misalnya. Misal saja begitu. Jadi tidak akan sama persis antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Nah, kita kalau ingin memasukkan tulisan kita, artikel ke jurnal tertentu agar masuk, ya kita sesuaikan dengan template yang tersedia di jurnal tersebut. Berarti kita harus mengakses informasi terlebih dahulu. Kalau itu bentuknya submit elektronik, ya. Tapi kalau bentuknya manual, ya misalnya melayani via flash disk atau langsung, gitu, kita bisa tanya langsung sistematikanya seperti apa. Bapak Ibu jangan khawatir juga, insya Allah nanti jika Bapak Ibu mengendaki bisa dimuat di jurnalnya FKIP Unikal juga bisa, Bu Is dan Bapak Ibu yang lain. Artikel Bapak Ibu bisa ajukan di Universitas Pekalongan di fakultas kami FKIP untuk
nanti bisa terbit baik secara online maupun secara cetak, Bapak Ibu. Di tempat kami ada banyak jurnal yang sudah terakreditasi, baik akreditasi oleh lembaga terkait maupun oleh badan akreditasi jurnal itu sendiri. Begitu Bu Is. Begitu Bu Dian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amir Sabto. Apakah waktu pelaksanaan dibatasi berapa kali tatap muka atau semester untuk situasi saat ini kelas belum 100% berangkat? Apakah boleh separuh kelas? Pada prinsipnya bisa juga tidak dilakukan kepada seluruh siswa. Ya, tidak dilakukan kepada seluruh siswa pun bisa. Ya, untuk berapa kali tatap muka sebaiknya tidak banyak, karena kalau melihat siklus di dalam PTK itu hanya ada 2 siklus, masing-masing siklus 2 kali tatap muka. Berarti kalau mau dijumlah hanya berlangsung selama 4 kali tatap muka. Ya, di siklus pertama siklus pertama 2 kali tatap muka, siklus kedua maksimal 2 kali tatap muka. Jadi hanya 4 kali tatap muka, Bapak Ibu. Dan ini yang nanti akan agak ribet karena kita harus merancang pelaksanaannya, membuat rencana kegiatannya. Di siklus 1 kita mau apa, di siklus 2 jelas, karena siklus 2 adalah siklus perbaikan, Bapak Ibu. Kalau di siklus 2 perbaikan di pertemuan pertama kok hasilnya sudah bagus, sudah meningkat, ya sudah, jangan diteruskan Bapak Ibu. Karena PTK maupun PTS itu hakikatnya ketika sudah terjadi peningkatan, itu maka sukses, sudah selesai. Tidak perlu dilakukan terus-menerus, maka nanti akan jenuh dan hasilnya tidak baik justru. Begitu Pak Amir. Bu Dian. Iya, Bapak. Saya sangat berharap pertemuan yang hanya sehari ini pasti tidak akan cukup untuk menjelaskan banyak hal tentang PTK dan PTS. Karena kita belum masuk juga ke sistematika nih. Nanti saya akan tadi saya sudah kirim ke Pak Kunaifi tentang sistematika di PTK yang sama dengan PTS juga. Oke, sampun Bapak. Sudah siap share screen. Oh ya. Ini kita langsung lanjut ke materi sistematika ya. Barangkali masih ada pertanyaan Bu yang terkait masih ini. ada. Substansinya Ibu, di sini. Sebelum lanjut ke materi sistematika penulisan PTK. Ada Bapak Ibu? Jika tidak ada. Masih disimpan mungkin. Masih disimpan. Baik Bapak Ibu. Nanti toh kita juga akan bertemu di WhatsApp group untuk kembali mempertajam informasi ini. Atau Baik, Bapak, bisa Ibu, ditanyakan setelah materi sistematika ya Bapak? Bisa juga. Jika ada kesempatan yang informal juga, apakah diizinkan japri Pak Kun ke para pemateri? Bu Dian, peserta konsultasi japri apakah diperkenankan? Diperkenankan Bapak. Oh, diperkenankan ya. Okay. Ya, baik. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ruang yang tersedia yaitu ketika Bapak Ibu diperkenankan japri para pemateri mungkin akan lebih dalam pemahaman kita semua. Baik. Bapak Ibu mari kita ikuti yang kedua ini sistematika PTK. Nanti sebentar lagi akan dibagi. Ya, baik. Nah, sebentar lagi. Ini baik. Ini sistematika PTK sama dengan PTS Bapak Ibu sama. Ya. Ya, bagian pembuka ada halaman judul ya. Halaman judul. Lalu lembar pengesahan ya, ada prakata. Bapak Ibu yang betul prakata ya, bukan kata pengantar. Kalau kata pengantar itu tulisan yang ditulis bukan dari kita, tapi dari orang lain, namanya kata pengantar. Kalau sebuah buku itu ada prakata, prakata biasanya dari penulis.
Lalu ada kata pengantar, itu biasanya dari tokoh, dari siapa, itu kata pengantar. Jangan sampai dalam karya ilmiah kita salah menggunakan istilah yang prinsip. Ini sebetulnya istilah yang prinsip, tapi sering salah juga. Namanya salah kaprah. Namanya salah kaprah. Kalau salah kaprah itu dibenarkan kadang-kadang dianggap salah malah. Padahal ini yang benar. Baik. Lalu daftar isi, ada daftar lampiran, Bapak Ibu. Daftar lampiran itu bermacam-macam ya. Kalau lampirannya hanya satu, tidak usah diberi daftar, kecuali ada beberapa lampirannya. Kalau dalam PTK pasti lebih dari satu kan. Ada lampiran RPP, ada lampiran hasil wawancara, ada lampiran nilai, ada lampiran soal-soal, ada lampiran foto, ya. Banyak sekali. Nah, ini pasti kita sebut dengan daftar lampiran karena lebih dari satu. Ini bagian pembuka, Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah bab pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Latar belakang masalah. Baik PTK maupun PTS harus berbasis pada masalah real yang terjadi di kelas dan di sekolahan. Ya, terlebih dahulu kita harus tahu Bapak Ibu, apa sih latar belakang masalah? Apa sih masalahnya? Oh, masalah-masalah yang ada itu di sekolah itu begini-begini. Ya. Oh, masalah yang di kelas saya itu begini-begini. Masalah yang terjadi di kelas, misalnya bisa saja masalah akademik, bisa non-akademik, bisa ya berasal dari siswa, memang kemampuan siswanya, atau bisa juga daya dukung pembelajaran yang belum baik. Misalnya, Bapak Ibu ngajar mata pelajaran seni, ya seni, butuh LCD untuk menampilkan video, contoh, tutorial atau apapun, misalnya video pokoknya. Tapi di sekolahan Bapak Ibu nggak ada LCD, di kelas Bapak Ibu nggak ada LCD untuk dijadikan sebagai alat atau media ajar. Nah, ini bisa bermasalah kan. Nah, itu. Misalnya ambil contoh yang dari segi ketersediaan media. Dari segi guru sendiri ya, dari segi guru apa, ada masalah lain. Atau dari segi metode mengajar, dari segi evaluasi pembelajarannya selama ini, ya harusnya ini kalau karya siswa itu mendapat catatan, review, masukan dari guru. Tapi yang selama ini terjadi tidak, hanya diberi tanda tangan, kasih nilai, cukup. Apakah iya ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran, masalah-masalah dalam manajerial sekolah? Nah, ini latar belakang masalahnya harus jelas. Ya, dari mana kita bisa tahu latar belakang masalah? Dari kegiatan observasi yang kita lakukan di kelas itu, di sekolah itu. Oh, kalau begitu masalah-masalah itu ini. Yang B atau yang kedua, lalu kita buat identifikasi masalah. Oh, ini masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena nggak mungkin semuanya akan diteliti, maka ada cakupan masalah, cakupan masalah yang dibatasi, ya, masalah-masalah yang dibatasi. Khusus di PTK Bapak Ibu, khusus di PTK ini, ya, khusus di PTK yang terupdate cakupan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran KD itu dilakukan selama ini, itu cakupan masalah pertama. Yang kedua, penggunaan metode atau media atau pendekatan apa untuk meningkatkan apa. Ya, itu. Lalu yang ketiga, perubahan perilaku apa yang terjadi setelah, nah ini setelah dilakukannya tindakan itu di kelas. Nah, kalau PTS sama juga seperti itu, ya, yaitu apa yang kita lakukan, tindakan yang dilakukan, lalu perubahan setelah resep itu dilakukan, ya.
tindakan kita lakukan itu terjadi perubahan apa, menjadi lebih baik pada sektor-sektor apa. Nah ini. Nah itu yang kita sebut cakupan masalah. Yang D, rumusan masalah. Nah karena sifatnya rumusan masalah atau permasalahan, maka diwujudkan melalui kalimat tanya, kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Kalimat tanya berarti pakai atau gunakan kalimat pertanyaan. Apakah atau bagaimana ya? Bagaimana penggunaan metode outdoor untuk meningkatkan pembelajaran matematika, menghitung tinggi sebuah pohon misalnya pada kelas apa? Ini bisa seperti itu. Yang E Bapak Ibu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian jangan sampai tidak sesuai dengan rumusan masalah. Saya pernah beberapa kali membaca di perpustakaan umum itu misalnya tujuan penelitian di dalam PTK tidak sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, ya tujuannya ada 3 Bapak Ibu. Misalnya rumusan masalah pertama, bagaimana pembelajaran berpidato selama ini. Berarti tujuan penelitiannya mengetahui proses pembelajaran berpidato selama ini. Rumusan masalah 2, bagaimana peningkatan kemampuan berbicara dengan menggunakan teks. Ya berarti tujuannya adalah mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan berbicara siswa kelas 10 dengan menggunakan media teks. Itu Bapak Ibu. Nah kalau yang manfaat itu ada 2. Pertama ada manfaat teoretis, teoretis, yaitu biasanya pengembangan ilmu. Itu. Yang kedua manfaat praktis, manfaatnya untuk guru, manfaatnya untuk siswa, manfaatnya untuk sekolahan, apa kira-kira yang secara teknis. Ya, ini bagian yang pertama, bab pertama. Landasan teori. Itu 2, betul. Bab berikutnya adalah bab 2 Bapak Ibu. Kembali ke atas bab 2. Ya. Bab 2. Bab 2 kajian pustaka dan landasan teoretis. Teoretis. Bukan teori gitu, Bapak Ibu. Teoretis. Pertama kajian pustaka, yaitu penelitian-penelitian yang relevan Bapak Ibu, yang memiliki kesamaan, kemiripan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Cukup googling, langsung kita temukan banyak sekali. Ya, relevansinya apa penelitian ini? Yang mirip apa? Yang sama apa? Yang bedanya di mana dengan penelitian yang kita lakukan? Lalu kita simpulkan. Kalau begitu nanti akan ditemukan kebaruan yang kita lakukan sekarang ini dengan penelitian yang sudah ada apa? Ya, sama-sama meneliti tentang manajemen sekolah, membangun disiplin guru misalnya. Ini PTS ya. Tapi mungkin resepnya beda. Yang satu dengan misalnya sapaan, ya, dengan pendekatan sapaan kepala sekolah di pagi hari di depan gerbang. Apakah dapat meningkatkan kedisiplinan guru hadir di sekolah? Nah, bisa saja. Wah, maka Bapak Ibu cari referensinya, kajian-kajian pustaka penelitian yang selama ini mengenai kedisiplinan. Misalnya juga mengenai sapaan pimpinan kepada anak buah, apakah mampu meningkatkan motivasi kerja. Bapak Ibu cari penelitian-penelitian yang relevan. Jadi misalnya yang memiliki kedekatan, kemiripan, kesamaan pada sisi tertentu, pada variabel tertentu. Mungkin sama pada variabel 1, tidak sama di variabel 2-nya, atau dua-duanya sama, tidak masalah. Toh kita tidak plagiasi, kita hanya menyertakan informasi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti lain. Yang B, landasan teoretis. Jadi teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Bapak Ibu, baik itu PTS maupun PTK. Yang C, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu artinya, oh ini masalah ini nanti akan dipecahkan dengan ini, hasilnya akan begini.
biasanya dibuat dalam bentuk diagram, ya, atau dibuatlah gambar, ya, landasan kerangka berpikir kita ini, bagan-bagan. Masalahnya apa, tindakan pemecahannya apa, hasilnya bagaimana. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, ini kerangka berpikir biasanya pada 3 sektor itu utamanya. Dan yang terakhir ada hipotesis tindakan, Bapak Ibu. Hipotesis tindakan. Apa itu hipotesis tindakannya? Dugaan sementara terhadap yang kita lakukan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode ini akan dapat meningkatkan kemampuan ini. Itu hipotesis tindakan. Soal hipotesis kita terbukti atau tidak ya nanti di hasil penelitian. Tapi kita dari awal sudah membuat hipotesis tindakan yang kita lakukan. Yaitu misalnya dengan tindakan ini, kompetensi ini dapat meningkat. Yang serius ya, dengan ibunda. Ya. Jangan menganggap. Baik Bapak Ibu, ada yang hendak menyambung atau masuk sebelum saya lanjut? Monggo. Ada Bapak Ibu? Halo Pak Fakhrudin, sebentar. Iya Bapak. Nun sewu untuk latar belakang. Ini kadang ada yang mengistilahkan dengan rasional. Nah itu sama enggak? Kemudian, sama. Kemudian di latar belakang itu apakah bisa atau boleh ditampilkan mungkin latar belakang dari penelitian-penelitian terdahulu yang kebetulan itu ada kesamaan. Misalnya kita ngambil judulnya sama begitu ya. Itu bisa juga untuk menjadi sebuah referensi Pak di latar belakang itu. Boleh enggak kira-kira? Oh iya. Iya Pak. Baik Pak Nur. Jadi latar belakang memang bukan tempat untuk menceritakan atau mendeskripsikan penelitian yang kita lakukan ini memiliki kaitan dengan penelitian yang lain Pak. Itu tadi wilayahnya ada di bab 2 di kajian pustaka. Kajian teori ya? Iya, kajian pustaka, kajian Pak. Pustaka, maaf, landasan teori atau kajian pustaka. Sementara di latar belakang, di latar belakang kita fokus, Pak, terhadap masalah yang ada di sekolahan kita, itu apa? Masalah yang terjadi di kelas kita ini apa? Pada KD apa gitu. Kalau PTK berarti KD tertentu di kelas itu, kalau PTS ya masalah yang terjadi di sekolahan. Ya. Jadi kita tidak bicara di luar 2 wilayah itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Kata Pak Nur. Bertanya, Bapak. Ibu, monggo. Untuk landasan teori itu ada batasannya minimal berapa begitu, Bapak? Atau maksimalnya berapa? Terima kasih. Ibu, landasan teori itu dilihat dari variabel yang kita teliti, Bu. Misalnya peningkatan kemampuan bercerita, atau Ibu ngasih apa? Mata pelajaran apa? Kepala sekolah, Bapak. Oh, PTS Ibu nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih, Ibu, pangapunten. Ibu kepala sekolah teladan. Misalnya masalahnya adalah Ibu rencana mau meneliti apa? Tentang kedisiplinan atau meningkatkan prestasi atau apa, Bu? Mohon maaf. Insya Allah tentang kedisiplinan guru, misalnya dalam peningkatan juga tentang hubungannya dengan peningkatan dalam pembelajarannya itu, Pak. Berarti ini masalah yang terjadi di sekolah Ibu, guru-gurunya mohon maaf belum disiplin yang bagus, misalnya begitu ya. Misalnya peningkatan kedisiplinan guru, berarti Ibu cari teori tentang kedisiplinan. Pertama itu variabel. Berarti teori 1 kedisiplinan, ya. Misalnya yang kedua prestasi belajar siswa. Berarti teori yang kedua adalah teori prestasi belajar siswa. Misalnya lagi teori apa yang ada kaitannya dengan judul yang Ibu mau pilih. Ya tidak banyak, Bu, teori yang digunakan. Saya sering mengevaluasi atau setidaknya membaca tulisan-tulisan dari penelitian itu kadang-kadang antara yang dimuat di landasan teori dengan teori itu digunakan di dalam pembahasan itu tidak korelatif, tidak ada korelasinya. Jadi teorinya itu banyak, tapi teori-teori ini tidak digunakan di dalam pembahasan, Bu.
Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan Ibu tadi, berapa sih teori yang digunakan? Ya jumlah kebutuhan di variabel itu tadi. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, 4 gak apa-apa. Tapi itu Terima kasih, didudukkan. Bapak. Jadi Ibu, sami-sami. Terima kasih. Barangkali masih ada, monggo. Kemudian, mungkin. Bapak Ibu yang ingin menanyakan, monggo dipersilahkan sebelum lanjut membahas bab 3 tentang metode penelitian. Sebentar Pak Dokter, mau tanya lagi Oke. nih, Mas Heru. Untuk saya pribadi ini untuk di bab 1 nggih, utamanya untuk cakupan materi dan Cakupan masalah, Pak. cakupan masalah dan identifikasi masalah itu kayaknya ada semacam bagi kami kok kayaknya baru tahu ini ada cakupan masalah muncul di situ. Biasanya hanya cukup identifikasi masalah baru rumusan masalah, Pak. Sehingga ini cakupan masalah itu memang perlu ditampilkan atau memang sebuah fakultatif, artinya tidak usah atau sudah masuk di identifikasi, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Kalau identifikasi masalah bisa banyak, Pak. Bisa banyak sekali masalahnya. Tapi kan tidak semua masalah yang banyak itu akan kita teliti. Sementara di dalam cakupan masalah atau istilah lainnya mungkin Bapak pernah mendengar ada pembatasan masalah, Pak. Oh, pembatasan ada ya, betul. Nah, itu sama dengan cakupan karena masalah nggak bisa dibatasi. Kalau pembatasan ya betul, Pak. Ya, sorry, berarti itu hanya perbedaan istilah saja istilah, ya. Pak. Iya, makanya agak rancu, Pak. Iya. Terima kasih, itu Pak kalau Dokter. istilah yang selama ini digunakan pembatasan masalah, Pak. Tapi kan secara maknawi masalah itu nggak bisa dibatasi. Iya. Hanya bisa dicakupi aja, mencakup gitu ya. ini. Iya. Jadi terima istilah kasih, Pak. Oke. Yang lain barangkali masih ada atau lanjut ke bab 3? Lanjut dulu sepertinya. Lanjut terlebih dahulu. Baik, kita masuk di bab 3 dengan judul metode penelitian. Judul bab 3 bukan metodologi penelitian ya Bapak Ibu, karena metodologi itu membicarakan ilmu. Sementara di sini kita bicara tentang metode atau cara. Bab 3 adalah cara-cara penelitian atau teknik penelitiannya, cara penelitiannya. Apa saja yang kita lakukan ini. Yang pertama memuat tentang desain penelitiannya. Kalau desain penelitiannya jelas desain penelitian tindakan kelas, desain penelitian tindakan sekolah. Nah, ini. Jadi hanya memuat informasi itu. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah. Ya, ini. Yang B subjek penelitiannya siapa yang diteliti? Ya, kalau PTK berarti kelas, Bapak Ibu. Satu kelas, bukan 2, 3, 4 kelas. Satu kelas saja. Kalau PTK adalah satu kelas. Kelas siapa yang dipilih? Wah, kelas yang ada tetangga saya. Enggak. Oh, ini kelas yang baik. Bukan. Justru PTK adalah yang dipilih kelas yang nilainya paling rendah secara klasikal. Ya. Pada materi itu Bapak Ibu. Misalnya di sekolah Bapak Ibu ada kelas unggulan nih misalnya ya, kelas unggulan. Ada mungkin nggih Bapak Ibu ya. Di sekolahan Bapak Ibu misalnya kelas 7A itu adalah kelas unggulan. Tapi ternyata juga di kelas 7A itulah kompetensi tertentu yang Bapak Ibu ajarkan itu paling rendah. Sementara di kelas biasa, di kelas 7B, 7C, 7D justru tinggi. Nah, kalau begitu yang dipilih untuk subjek penelitian bukan kelas yang rendah, tapi kelas 7A yang dianggap selama ini sebagai kelas unggulan. Karena bukan kelasnya itu sendiri, tapi kompetensi yang kita mau teliti itu ada di situ yang rendahnya.
Jadi berbasis kelas, berbasis KD yang rendah, kompetensi dasar yang rendah. Jadi kalau sekolah itu subjeknya adalah sekolah, ya. Sekolah secara keseluruhan, tapi fokus pada variabel yang akan Bapak Ibu teliti. Bapak Ibu kepala sekolah misalnya mau meneliti tentang pengaruh kebersihan terhadap semangat kerja, ya misalnya. Berarti beberapa subjek yang diteliti antara lain misalnya Pak Bon, ya, lalu Bapak Ibu guru tentu. Nah, ini siapa yang mau diteliti? Yang C sumber data, ya. Sumber datanya dari mana Bapak Ibu akan memperoleh ini? Sumber datanya. Kalau dalam PTK ada sumber data yang pertama tes dan yang kedua non tes, ya. Sumber datanya berasal dari tes, ya, ujian atau tes itu, soal-soal yang diberikan. Ada juga yang non tes. Non tes itu perilaku, sikap dalam pembelajaran, lalu observasi dan wawancara. Nah, atau juga foto Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu dalam PTK itu akan mengambil foto-foto. Ternyata diambillah gambar atau foto-foto itu menunjukkan siswa Bapak Ibu ada yang ngantuk, ada bicara sendiri, ada yang lari-lari, ya. Itu juga sumber data. Gitu. Begitu pula dalam PTS, kondisinya ada yang berasal dari sumber data tes, ada yang dari sumber data non tes. Gitu. Yang di teknik dan alat pengumpulan datanya apa? Ya, kayak tadi. Tekniknya mungkin observasi, mungkin wawancara, mungkin tes tertulis. Alat pengumpulannya data itu apa? Ya, mungkin rekaman, mungkin langsung, soal, gitu. Lalu divalidasi datanya, ya, divalidasi, uji validasi ringan nggak apa-apa. Lalu dianalisis datanya, dikaji seperti apa. Yang G ini, indikator kinerja. Kita bisa mengatakan penelitian kita berhasil atau tidak kalau kita punya indikator kinerja. Ya, indikator kinerjanya apa? Dikatakan tuntas, dikatakan meningkat jika secara klasikal kelas ini dapat mencapai KKM atau nilai pada kompetensi dasar ini 82 misalnya. Itu kinerja tes. Ada kinerja non tes. Dikatakan sukses dan meningkat jika siswa mengalami perubahan sikap perilaku yang lebih baik dari seperti ini menjadi seperti ini. Dikatakan PTS kita ini sukses kalau kinerja guru menjadi lebih disiplin, berangkatnya lebih tepat waktu, ya, sedikit yang terlambat, ya, lingkungannya menjadi lebih bersih. Nah, ini indikator kinerja. Dan yang H, prosedur penelitian Bapak Ibu. Prosedur penelitian adalah rencana penelitian yang akan kita lakukan. Kita buat. Rencananya sudah matang dari bab 3. Siklus 1 kita apa yang mau kita lakukan. Per detailnya ada. Siklus 2 apa. Nah ini. Kalau di siklus 2, ya menunggu hasil di siklus 1 pastikan. Nah ini. Tapi sudah mulai dirancang. Kalau terjadi seperti ini, perbaikannya di sini. Itulah Bapak Ibu bab 1, 2, 3 yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mungkin akan menyampaikan sesuatu sebagai respon dari penjelasan di materi ini. Monggo, Bu Dian, monggo. Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau menyampaikan pertanyaan sebelum lanjut ke pembahasan. Cepat dipersilakan. Belum ada Bapak Ibu ya? Kalau belum,
Belum ada sepertinya, Pak. Baik, Gideon. Kalau belum ada, kita melaju ke bab 4. Di bab 4 adalah bab hasil dan pembahasan. Ya. Di bab ini setidaknya ada 4 bagian. Ya. Semoga sistematika saya berkesesuaian dengan yang ada di tim PAK, Pak Mujekno ya. Karena kadang-kadang setiap lembaga tidak sama persis, tapi prinsip utamanya sama. Kalau menggunakan ilmu umumnya PTK seperti ini. Yang pertama, yang A, deskripsi kondisi awal. Nah, Bapak Ibu ceritakan kondisi awal itu bagaimana sebelum Bapak Ibu melakukan tindakan. Siswanya masih begini, nilainya masih begini, kondisi kelasnya begini. Yang belum bagus, Bapak Ibu ceritakan di kondisi awal, deskripsi kondisi awal. Krisisnya ada di mana, penyakitnya ada di mana. Lalu Bapak Ibu memilih untuk melakukan resep apa untuk menjawab masalah itu. Baru kita masuk yang B, kita menjelaskan deskripsi siklus 1. Nah, siklus 1. Karena setiap siklus itu berisi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, keempat-empatnya kita ceritakan. Bagaimana rencananya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana observasi. Mohon maaf, Bapak Fahrudin. Sepertinya terkendala sinyal ngomong ya, atau kenapa ini? Belum, Pak. Iya, ada terputus-putus nih, Bu. Nggih. Suara nggak masuk. Sebentar nggih, Bapak Ibu, kami coba hubungi terlebih dahulu. Sambil menunggu kabar dari Bapak Fahrudin, monggo Bapak Ibu bisa disambi minuman dan snacknya. Ini sudah lagi. Ya, Bu. Ini malah belum salat nanti tanggung.
Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar dari Zoom. Iya Pak. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Selamat datang kembali Bapak Fahrudin. Ya, mohon maaf Budian, mohon maaf. Ya. Baik, di bab 4 ini tadi kita sudah sampai di B ya, deskripsi siklus 1. Jadi siklus 1 tadi saya ulang, karena di dalam desain penelitian itu terdiri dari 4 langkah, yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi, maka keempat-empatnya dipaparkan. Bagaimana perencanaannya, ya, bagaimana dalam hal pelaksanaannya, lalu pengamatannya Bapak Ibu bagaimana, adakah pelanggaran-pelanggaran atau masalah-masalah yang terjadi di dalam penelitian yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan. Lalu hasilnya seperti apa, direfleksi. Oh, di siklus 1 belum berhasil nih, guru masih terlambat, siswa yang di PTK misalnya, oh hasil nilainya masih begini, prosesnya masih begini. Maka perlu dilakukan perbaikan di siklus 2. Nah, karena di siklus 2 sudah dilakukan juga terhadap 4 langkah tadi, ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, Ibu Bapak ceritakan juga. Kalau di PTK ya di kelas itu, kalau di PTS di sekolah itu. Bapak ceritakan juga. Nah, kalau hasilnya sudah sesuai, berarti terjadi peningkatan, baik secara akademik maupun non-akademik, baik secara tes maupun non-tes, maka berarti penelitian Bapak Ibu berakhir sampai di situ. Tidak perlu lagi ada siklus 3. Ya, karena prinsip utama dari penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah, yang penting ada peningkatan. Ya, baru dibahas terjadinya seperti apa di siklus 1, siklus 2, dengan segala halnya itu dibahas. Ya, dengan menggunakan teori-teori tadi. Nah, ini pentingnya penggunaan teori, landasan teori untuk memberi warna di dalam pembahasan hasil penelitian yang kita peroleh, Bapak Ibu. Nah, baru yang ke bab 5 penutup, simpulan dan saran. Simpulan ini mengacu pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya tadi ada 3, simpulannya ada 3. Rumusan masalah Bapak Ibu ada 2, simpulannya ada 2. Jangan sampai tidak memiliki relevansi. Pertanyaannya rumusan masalahnya 2, simpulannya 4. Itu yang kedua menyimpulkan apa? Jadi harus sesuai. Baru saran. Saran-saran ini mengacu kepada hasil penelitian. Ya. Begitu Bapak dan Ibu yang terkait dengan sistematika, sedikit yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan berkembang lebih dalam di sesi-sesi yang disiapkan oleh panitia dalam bentuk sharing informasi atau bimbingan dan lain-lain. Yang prinsipnya kami sangat senang dan siap. Demikian Bapak Ibu, sebelum nanti dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan. Demikian Budian, monggo.